setiap saat saya lihat banyak orang mengeluh. Papeda-news-tv.com, pantau pemberitaan daerah, tajam, aktual, dan terpercaya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Rumah sakit RSUD Nabida ini setiap saat saya lihat banyak orang mengeluh. Mulai dari sarana prasarana di dalamnya, masalah air, masalah bahan habis pakai, kemudian standar infus, terus di dalam rumah sakit itu tidak ada, di kamar mandinya tidak ada air, ada tempat tidur dan tidak ada, standar infusnya tidak ada, cairan juga tidak ada, dan obat-obatan juga selama ini mereka kirim ada yang sejenis generik dengan paten, dan ada yang kecurigaan selama ini obat-obat itu mereka ada lakukan pengadaan, tetapi obat itu tidak siapkan ada di gudang farmasi di sana, tetapi ada yang katakan pakai di klinik-klinik tempat-tempat tertentu. Ini laporan banyak saya dengar, tapi saya belum pastikan dan informasi positif yang akurat saya belum lihat. Tetapi pengadaan itu disediakan dari rumah sakit, tapi obat itu distribusi ke tempat-tempat tertentu. Dan ini kami mau tidak boleh lagi lakukan dengan cara-cara ini. Ini saya sebagai DPR Provinsi Papua Tengah dan wakil rakyat, dan juga saya ini profesi sebagai seorang perawat. Saya mantan perawat. Dan saya pernah jadi klinik servis, saya pernah infus orang, saya pernah layani pasien ruangan dari UGD sampai semua ruang-ruangan sampai di kamar mayat pun. Saya selama ini saya ini kan mantan perawat, dan latar belakang pendidikan saya SPK Nabi di sini. Dan sekolah dan saya dari Akper. Terus S1 saya di kesehatan masyarakat. Tapi saya terjun di politik karena saya sakit hati. Selama ini anggota DPR parlemen tidak pernah bicara masalah kesehatan. Maka saya keluar dari profesi saya di parlemen supaya saya harus bicara banyak bagaimana selesaikan masalah kesehatan ini. Itu. Jadi kemarin saya lihat semua kepala-kepala ruangan yang ada, semua yang ada di rumah sakit ini, semua angkatan teman-teman saya semua, mereka kerja, mereka mengeluh. Setiap saat mereka sampaikan ke saya, yaitu pertama, masalahnya manajemen. Yang jadi kendala hari ini itu manajemen rumah sakit ini, mulai direktur sampai di dalam bendara dan semua manajemen di dalam. Ini salah. Ya, Bupati sudah alokasikan anggaran besar di rumah sakit, tapi mulai direktur dan di manajemen di bawah ini tidak pernah atur baik, terutama kesejahteraan perawat dan dokter itu tidak pernah terpenuhi baik. Akhirnya mereka selama ini pelayanannya kurang maksimal. Akhirnya banyak pasien yang mengeluh, masyarakat mengeluh, kekurangan ini, kekurangan ini, kekurangan ini. Maka sekarang bagi saya itu lebih bagus kita provinsi ambil alih, supaya manajemen kita memperbaiki. Mulai dari kepala dinas kesehatan, direktur, supaya kita anggarkan dan kita kontrol. Ya, karena visi dan misi gubernur dia prioritaskan, dan pertama adalah pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan, jadi kesehatan ini kesehatan gratis. Mulai dari BPJS ini kita harus atur baik. Orang-orang ini kan membutuhkan untuk pertolongan dan mereka tidak ada uang. Mereka berobat itu gratis, tapi selama BPJS ini nama-nama sudah masukkan tapi tidak pernah input juga di dalam. Dan orang-orang yang atur di BPJS juga kerjanya tidak beres. Direktur juga kerja tidak beres. Manajemen juga kacau. Jadi lebih bagus sudah ambil alih oleh provinsi, supaya kita provinsi yang bagaimana untuk menangani semua alat-alat instrumen dan semua hak semua perawat dokter juga kita harus benahi baik supaya pelayanan baik. Ini rumah sakit rujukan, ya. Dari ibu kota provinsi Papua Tengah 7 kabupaten ini mereka datang di sini karena ini ibu kotanya. Bagaimana kalau orang-orang di sini sakit? Rumah sakit cuma satu di sini. Dan ini banyak semua suku yang ada di sini ekonomi lemah. Mereka tidak bisa ke klinik. Klinik itu biaya pengobatannya mahal. Beli obat itu mahal. Satu-satunya mereka tuh minta, harapan mereka tuh pertolongan dengan kondisi pasien yang mungkin yang kondisi yang akut atau kronis itu harus masuk di rumah sakit. Tapi manajemennya seperti itu, perawat-perawat, dokter semua mengeluh, tidak ada pelayanan baik. Pasien mengeluh. Sekarang kita harus perbaiki manajemen dulu, supaya anggaran itu benar-benar penyerapan kepada semua, mulai dari kesejahteraan, kemudian semua peralatan medis yang ada di dalam,
semua itu harus terpenuhi, harus lengkap supaya pelayanan baik. Itu harapan kami. Wakil Ketua 3 DPRP Provinsi Papua Tengah soroti masalah manajemen RSUD dan berikan dukungan untuk pengelolaan oleh provinsi. Nabire Papua Tengah Papedanyus.com. Masalah manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Provinsi Papua Tengah terus menjadi sorotan. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Papua Tengah, Bekis Soni Kogoya, SKM, MKP, yang juga mantan tenaga medis, mengungkapkan berbagai keluhan terkait pelayanan di rumah sakit tersebut. Menurutnya, keluhan yang sering disampaikan mencakup kekurangan air, bahan habis pakai, serta obat-obatan yang tidak tersedia secara memadai. Selain itu, ada dugaan distribusi obat yang tidak tepat, dengan beberapa obat yang seharusnya tersedia di gudang farmasi rumah sakit justru didistribusikan ke klinik-klinik tertentu. Kondisi ini semakin diperburuk dengan ketidaktersediaan fasilitas penting di rumah sakit, seperti tempat tidur dan cairan medis. Bekis Soni Kogoya, yang memiliki latar belakang di bidang kesehatan, menilai bahwa masalah utama terletak pada buruknya manajemen rumah sakit, mulai dari tingkat direktur hingga staf yang ada. Meskipun anggaran besar telah dialokasikan oleh Bupati, manajemen rumah sakit yang tidak terkelola dengan baik mengakibatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi tidak optimal. Semua, saya sudah data lengkap. Saya tidak bicara dengan direkturnya atau pimpinan manajemen yang kelola rumah sakit, tapi saya mulai dari pasiennya, keluar pasien, dari ruangan ke ruangan, kamar mandi sampai tempat tidur, sampai semua saya masuk dengan sejumlah keluhan yang cukup banyak yang saya dapat. Dan semua video-video lengkap. Saya belum diviralkan semua itu. Kalau itu memang sudah sangat malu. Mulai dari direktur rumah sakit dan manajemen yang atur ini sudah kacau. Anggaran besar. Dan saya sudah sampaikan kepada Bupati Nabila dalam hal ini Pak Mesir Makai. Dan beliau sampaikan bahwa ini ada sementara sedang interogasi. Ya, audit. Jadi kalau pemeriksaan BPK yang sudah jalan, kejaksaan juga sudah punya data apa yang manajemen selama ini tidak terbuka, tidak jelas, banyak mengeluh demo-demo, itu akan terbuka. Jadi setelah semua audit, baru akan diganti direkturnya. Itu sudah komitmen Pak Bupati Nabire. Saya sudah ketemu, sudah bicara, seperti itu. Selain itu, ia juga menyoroti masalah terkait BPJS. Meskipun banyak masyarakat yang terdaftar dalam program BPJS, mereka kesulitan mendapatkan pelayanan yang layak karena sistem yang buruk. Bekis menyatakan bahwa BPJS, yang seharusnya memberikan akses kesehatan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, saat ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bekis Soni Kogoya juga menegaskan bahwa dirinya sangat mendukung Provinsi Papua Tengah untuk mengelola RSUD. Ia mengharapkan agar pengelolaan rumah sakit yang lebih terpusat dan efisien dapat mengatasi berbagai masalah yang ada dan memastikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Provinsi harus mengambil alih manajemen rumah sakit agar masalah ini dapat segera diatasi. Kita harus memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik, sehingga masyarakat bisa mendapatkan perawatan yang layak dan sesuai kebutuhan mereka, pungkas Bekis. Muhammad Irfan Papedanyustv.com melaporkan.